Selamat sore, apa kabar pemirsa? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusila Hayanti dan rekan saya Windy Nugroho. Tadi nggak sengaja dengar di mobil ada satu berita yang memang mendengarnya memang ini saya mendengarnya cuma hanya sebagian. Yang katanya memang ya pemirsa yang namanya penggunaan masker ini ya memang sudah terbukti bahwa bisa mengurangi atau meminimalisir yang namanya pengurangan penularan virus COVID-19 Indonesia. Dan ada juga beberapa pihak yang beranggapan bahwa dengan sering menggunakan masker maka tingkat kecantikan dan ketampanan seseorang meningkat 10%. Benar nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Bisa, masuk akal juga ya. Dengan memakai masker, tingkat kecantikan atau ketampanan seseorang. Iya. Mungkin karena kotorannya jarang masuk ya. Ya, terlindungi mungkin, gitu ya dari pelindung, polusi-polusi gitu. Ini benar atau tidaknya ya namanya kan juga hasil riset hasil ya. Sampel mungkin dibuat kuesioner dengan beberapa orang, ternyata memang meningkatkan tingkat kecantikan dan ketampanan seseorang 10%. 10%. Gitu. Tapi juga meningkatkan rasa percaya diri juga naik juga mungkin ya. Ya, tapi sebagian juga ada yang bilang bahwa ini mengurangi pengeluaran. Pengeluaran. Ya, menambah pengeluaran, maksudnya menambah pengeluaran dari misalnya setiap habis gajian. Ya. Jadi harus tetap menyisihkan sedikitnya untuk membeli masker, tapi tingkat ketampanan pemirsa atau kecantikan Anda menambah 10%. Jadi jangan khawatir. Ya, tapi bukan itu yang akan kami bahas pada sore hari ini pemirsa, melainkan mengawali Suara Parlemen edisi pada sore hari ini kami akan berikan terlebih dahulu kepada Anda beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Saya akan bacakan di CNBC Indonesia. Menteri Luar Negeri Singapura ke Indonesia. Ada apa? Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan akan bertandang ke Jakarta untuk bertemu dengan jajaran Menteri Indonesia hingga Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam kunjungan 2 hari sejak Kamis ini hingga Jumat esok. Melalui keterangan tertulis yang dirilis pada Rabu malam lalu, Balakrishnan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membahas dan memperkuat hubungan antara kedua negara di tengah pandemi. Selain itu, Balakrishnan juga akan melakukan kunjungan terpisah dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ada apa ya, beberapa Menko dan setidaknya juga Menteri Keuangan, begitupun juga Pak Sandiaga, dan setidaknya juga Menteri Luar Negeri akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura. Ada apa ya? Ini mungkin pertanyaan untuk kita semua. Di tengah pandemi seperti ini, kemudian seorang Menteri dari Singapura datang untuk atau bertemu dengan beberapa Menteri di Indonesia. Kita akan lihat kira-kira bentuk kerjasama apa yang akan dilakukan baik itu dari Indonesia begitupun juga oleh negara Singapura. Ya, mungkin kalau kita lihat dari rencana atau apa sih mau ngapain, nggak mungkin dong kalau cuma ngobrol ngopi-ngopi doang gitu ya. Lagi nggak pandemi mungkin ya, lagi. Pandemi begini nggak mungkin. Pasti akan dibahas. Mungkin kalau tadi ada Pak Sandiaga kan terkait mungkin dengan masalah pariwisata. Bagaimana Pak Luhut Binsar Panjaitan juga. Mungkin Pak Gubernur ada Anies Baswedan juga tadi disebutkan juga bahwa mungkin bagaimana sih kondisi di Jakarta mau di-comparing dengan di Singapura ya. Ya, karena kan juga ini ibu kota negara kita ya. Oh, di Jakarta mungkin jam 9 baru sudah boleh buka sampai jam 9. Mungkin di sana sama lah mau disamain ya. Ya, jadi ibaratnya bertukar informasi dong ya. Bertukarkan informasi. Ya. Kemudian saya akan bacakan di CNN Indonesia. Luhut buka-bukaan soal perkembangan proyek smelter di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan perkembangan pembangunan proyek smelter di Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Total sebetulnya Indonesia memiliki 9 proyek smelter. Sebagian dari proses pembangunan dan lainnya sudah operasional, dan smelter yang pembangunannya jalan tersebut antara lain smelter Alun Mina di KEK Galang Batang dengan nilai investasi 1,9 miliar US dollar. Nah, untuk masalah pembangunan smelter di Indonesia ini kan memang salah satu ketentuan ya, apabila juga untuk masalah kondisi namanya misalnya kita berkaitan juga dengan beberapa hal yang memang harus sudah dibuat untuk masalah pembangunan smelter di Indonesia.
Tapi kira-kira beberapa smelter ini akan dibuat selain tadi di Batang, ada di mana saja ya? Ada di Morowali, ada juga di Jawa Timur juga ada. Artinya beberapa smelter yang memang sudah dijanjikan untuk segera dibangun mungkin sudah mulai jalan ya. Ini tuh berkaitan dengan Freeport nggak sih? Ya, memang ada. Jelas, di peraturan juga sudah dijelaskan bahwa setiap untuk pembuatan atau pembangunan misalnya di sana ya tambang harus dibangun smelter. Penting banget ya. Kemudian saya akan bacakan di Kumparan, data Corona 5 provinsi, kasus baru DKI terus turun, Jawa Barat dan Jawa Tengah naik tipis. Setahun berlalu, kasus Corona di Indonesia masih terus bertambah, meski ada tanda-tanda penurunan di tengah masifnya vaksinasi. Setiap provinsi masih perlu waspada, menyiasati peningkatan kasus di tengah masuknya berbagai varian baru Corona. Di Indonesia, 5 provinsi konsisten menyumbang kasus Corona terbanyak. Provinsi tersebut ialah DKI Jakarta dengan 373.761 kasus, Jawa Barat 243.749 kasus, dan Jawa Tengah 169.268 kasus, Jawa Timur di 137.486 kasus, dan Kalimantan Timur sebanyak 62.158 kasus. Walaupun kalau kita lihat pemirsa ya, ini kan mayoritas kan di Pulau Jawa untuk masalah 5 provinsi yang memang terbesar untuk masalah virus coronanya ya. Tapi dengan adanya juga program vaksin yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terlihat bahwa kasus di Jakarta ini berkurang. Kemudian juga untuk di Jawa Barat dan di Jawa Tengah memang masih ada kenaikan walaupun tipis, tapi kita melihat bahwa memang untuk masalah pemberian vaksin ataupun misalnya fasilitas vaksin masih memang lebih banyak diprioritaskan di DKI Jakarta. Setidaknya juga nantinya juga kita berharap distribusi daripada vaksin baik itu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mungkin juga nanti ke pulau lainnya, ini juga tetap dijaga agar kualitasnya tetap baik sehingga target daripada nanti pada saat di akhir tahun sudah bisa beberapa provinsi yang 10 provinsi pertama ini sudah terakomodir. Ya, kalau kita lihat selalu menjadi trending ya di DKI Jakarta, tapi kalau di informasinya kan DKI Jakarta sekarang sudah mulai ada penurunan ya. Bagus sekali kalau kita lihat rencana pemerintah juga akan melakukan vaksinasi di bulan Ramadan nanti ya rencananya. Jadi artinya terus diberikan terus ya gerakan lebih cepat lagi untuk dimasifkan lagi ya. Karena ini kan berkaitan juga dengan pemulihan ekonomi nasional. Ada beberapa target-target setidaknya juga di pertengahan tahun harus ada beberapa jumlah yang sudah divaksinasi ya, jumlah masyarakat yang divaksinasi. Kalau tidak, karena ini berpengaruh sekali dengan pemulihan perekonomian di Indonesia. Pasti, mudah-mudahan sih dengan terus digalakannya vaksinasi, beberapa provinsi yang memang dianggap ini terus tinggi tingkat penularannya semakin turun ya. Amin. Amin ya. Kemudian saya akan bacakan di dpr.go.id. Komisi 5 DPR RI desak Kemendes bimbing aparat desa kelola dana desa. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sarif Abdullah mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk aktif memberikan bimbingan teknis administrasi dan penguatan sumber daya manusia atau SDM bagi aparatur desa, serta penguatan peran pendamping desa dalam upaya pencegahan penyimpangan dana desa. Iya, kalau misalnya ini juga kan dipikir-pikir benar juga kalau misalnya juga perlu diberikan satu bentuk peningkatan yang namanya penyuluhan kepada yang namanya aparat desa. Nah ini kan karena kan pemberian ataupun misalnya mengelola dana desa ini kan juga tidak mudah karena ini kan juga dibutuhkan pertanggungjawaban yang begitu besar untuk bisa membuktikan apa saja yang sudah dipergunakan untuk yang namanya pembangunan desa tersebut. Ya, setelah Undang-Undang Desa yang memang sudah disahkan menjadi peluang baru ya terkait pembangunan dari desa ini, memang harus diberikan terus pendampingan untuk bagaimana bisa membangun desa ini dengan baik. Artinya masih lihat aparat desa yang belum bisa mengelola dana desa dengan baik. Rawan sekali karena jumlahnya tidak sedikit kan, artinya kan setiap desa akan mendapatkan biaya ataupun misalnya anggaran yang akan diberikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan bisa pengelolaannya bisa dengan tepat sasaran? Ya, targetnya soalnya satu desa 1 miliar ya kan. Itu dia. Besar sekali. Ini agak informasi yang menarik di berita 1. Cepat pendaftaran kartu prakerja gelombang 16 dibuka siang ini. Kuota hanya 300.000 peserta. Pendaftaran peserta program Kartu Prakerja gelombang ke-16 akan segera dibuka pada Kamis ini pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan 4 gelombang sebelumnya di tahun 2021 yang dibuka untuk 600.000 peserta. Pada gelombang ke-16 ini kuota pesertanya hanya sebanyak
300.000. Dan ini untuk memenuhi target 2,7 juta peserta di semester 1 2021 dengan alokasi anggaran sebesar 10 triliun. Nah, harus segera 3 jam yang lalu memang sudah dibuka pemirsa ya untuk masalah pendaftaran untuk masalah kartu prakerja. Nah, memang ini juga tidak seperti sebelumnya untuk kuota saat ini hanya 300.000 orang saja. Kalau misalnya sebelumnya ini kuotanya disediakan 2 kali lipatnya, 600.000 orang. Tapi apakah misal juga saat ini jangan-jangan sudah targetnya sudah selesai, semuanya sudah ditutup. Jadi 300.000 orang kalau misalnya seluruh Indonesia ini cepat sekali hitungannya. Ya, cepat. Tapi memang targetnya kan untuk bisa memenuhi kuota di 2,7 juta ya. Syaratnya seperti masih untuk pendaftaran prakerja di syarat-syarat sebelumnya ya. Jadi Anda juga jangan yang sudah memiliki pekerjaan terus Anda mendaftar, ini juga akan jadi sanksi juga. Setuju. Jadi setidaknya memang kita memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita terlebih dahulu ya yang memang membutuhkan pekerjaan. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita sekarang sudah bekerja terus ingin mendapatkan lebih baik lagi, nah sebaiknya kita bisa rela untuk bisa memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya, lebih membutuhkan. Ya, seperti itu. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu dan kami akan hadir ke depan Anda dengan tema yang akan kami bahas di sore hari ini mengenai insentif bagi tenaga kesehatan ini harus dipercepat. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Kominfo meninjau atau mengkaji ulang rencana program kerja di tahun 2021 karena ada beberapa isu yang masih perlu diperdalam seperti konektivitas internet 4G dan perlindungan data pribadi. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Imron Amin menilai program konektivitas internet 4G harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mengingat di masa pandemi COVID-19 ini, banyak kegiatan masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar sangat bergantung pada penggunaan internet. Di sisi lain, banyak masyarakat yang masih mengalami dampak pandemi COVID-19 dari sisi perekonomian. Dan sekarang ada program 4G, gimana kalau dia handphonenya yang nggak ngikuti sinyal 4G-nya? Kan ada yang handphone kemarin beberapa bulan yang lalu saya tanyakan pada Pak Menteri, tergantung handphonenya, kan gitu. Dia bisa mengakses 4G atau enggak? Ekonominya kurang bagus, dia bagaimana cara membantu anaknya untuk sekolah? Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsyah mengatakan Kementerian Kominfo harus memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat karena keamanan data pribadi masyarakat belum terjamin dan banyak data yang tersimpan di luar Indonesia. Penyimpanan data pribadi itu bagaimana, apakah itu kita bisa membangun data center sehingga semua media sosial ataupun platform-platform lainnya itu ya yang dimana menggunakan data pribadi diwajibkan menyimpan data tersebut di Indonesia gitu, karena kan sekarang ini masih banyak disimpan di luar. Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo merencanakan membangun 4.200 BTS 4G untuk melayani 4.200 desa dan kelurahan yang belum tersedia coverage internet 4G. Selain itu, penyediaan akses internet yang dilakukan di 7.904 desa dan kelurahan. Vinita dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Insentif bagi nakes harus dipercepat. Nih kayaknya berarti ada sesuatu dong ya? Nah itu dia, soalnya kalau bicara masalah insentif langsung kita sensitif ya. Nakes, bicara nakes berarti kalau kemarin kita lihat vaksinasi pertama kali yang harus diperjuangkan pertama adalah nakes. Iya, karena kan tenaga kesehatan ini kan garda terdepan ya. Pada saat misalnya juga Indonesia dinyatakan sudah terpapar virus COVID-19, sudah setahun lebih dan benar-benar yang namanya tenaga kesehatan sudah ratusan orang meninggal dunia. Ya, luar biasa. Dan kemarin kalau kita lihat memang tenaga kesehatan yang memainkan alat musik angklung ya. Mereka memperingati atau menyuarakan kesedihan terkait dengan para rekan-rekan mereka yang sudah gugur karena memang harus menjadi garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Luar biasa sekali. Tapi bicara masalah insentif, nih ada informasi menariknya bahwa Kementerian Keuangan atau Kemenq mengakui masih memiliki tunggakan insentif untuk tenaga kesehatan sebesar 3,39 triliun di tahun 2020.
Adapun rinciannya terdiri dari pusat 1,48 triliun dan untuk daerah mencapai 1,91 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatarwata, mengatakan bahwa anggaran tersebut sebetulnya sudah dialokasikan. Akan tetapi saat ini sedang dalam kajian dan verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ia menyampaikan bahwa sejauh ini sebagian dana sudah tersedia untuk Kementerian Kesehatan sebesar 5,28 triliun dan anggaran tersebut termasuk untuk insentif tenaga kesehatan mulai Januari dengan Juni 2021 mendatang. Kementerian Keuangan memastikan tunggakan insentif bagi tenaga kesehatan sebesar 1,48 triliun yang belum dibayarkan masih menunggu audit dan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kita berharap ya, kalaupun misalnya memang anggaran ini sudah disediakan oleh pemerintah sebesar 5 triliun rupiah untuk Kementerian Kesehatan, memang ini juga berkaitan, salah satunya juga di dalamnya yang berkaitan dengan insentif untuk para tenaga kesehatan yang memang harus ataupun misalnya berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini batasnya adalah sampai dengan Juni di tahun ini, di tahun 2021. Akankah memang untuk masalah tunggakan tersebut ini benar-benar diberikan di tepat waktu, dikarenakan kasihan juga kalau misalnya para tenaga kesehatan terutama ini daerah-daerah ini ya, kalau belum mendapatkan haknya. Kalau di pusat mungkin nggak begitu terlambat banyak ya waktu ya selisihnya. Ya, karena memang sempat di tahun lalu kan sudah diberikan kan kepada beberapa tenaga kesehatan yang prioritas untuk mendapatkan insentif tersebut. Sudah dan ini sudah disalurkan ini mungkin dan diberikan. Pemerintah kalau tadi sudah mengatakan bahwa akan segera dicairkan, akan segera, mudah-mudahan ya jangan sampai keringat mereka sudah kering tapi belum dibayar-bayar dengan baik ya. Ya, yang kita sedih juga jangan sampai ada yang sudah meninggal dunia, ya, tapi juga ya. belum mendapatkan hak yang memang harus didapatkan. Sampai sekarang masih ada tunggakan beberapa hal yang memang harus diselesaikan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan membahasnya lebih lanjut, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi kebijakan penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah telah berhasil mengurangi keterlambatan pencairan sekitar 32%. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifudian mengatakan, sistem tersebut memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk menunjukkan transparansi melalui penguatan tata kelola keuangan sekolah. Selain itu dinilai lebih adil mengingat inflasi dan angka kemahalan yang berbeda di setiap daerah. Hanya tetap ya perlu ada pengawasan dan pembinaan supaya tidak ada misalokasi atau kesalahan dalam penggunaan, pemanfaatannya tidak tepat sasaran karena diberi kebebasan kan. Nah. Anggota Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti mengatakan, Komisi 10 DPR RI masih menerima laporan beberapa sekolah yang mengalami keterlambatan pencairan dana BOS. Kemendikbud perlu melakukan koreksi rutin terhadap kendala yang muncul dalam penyaluran dana BOS ke sekolah. Artinya kalau masih ada 1-2 wilayah yang belum cair, nah ini perlu ada koreksi di pemerintah pusat, di Kemendikbud, ada persoalan apa begitu. Tetapi kalau tadi saya melihat pencapaian pelaporannya sudah mencapai angka 99%, ya berarti itu kan sudah sambil mengajukan untuk pencairan dana BOS berikutnya. Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah berlaku mulai Februari 2020 lalu. Kebijakan tersebut juga berhasil meningkatkan dan mempercepat tingkat pelaporan. Hingga Desember 2020, 99% sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Elisa dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dirjen atau PK Astera Primanto Bakti mengatakan untuk tunggakan insentif nakes di daerah, pemerintah telah menyiapkan alokasi lain untuk segera melunasinya. Salah satunya menggunakan Ekmak Dana Alokasi Umum atau DAU. Di pos Astera, pemerintah telah menganggarkan insentif nakes senilai 4,2 triliun untuk nakes daerah dan seluruhnya sudah ditransfer dan dapat disalurkan kepada mereka yang berhak. Sayangnya, dari jumlah itu, Astera melaporkan ada kendala penyaluran karena hanya 3,2 triliun yang benar-benar sampai ke nakes, sisanya mengendap di rekening Pemda.
Astera bilang bahwa pemerintah bakal berkoordinasi untuk memastikan pencairannya dipercepat dan proses verifikasi antara rumah sakit dan Dinkes bisa berjalan lancar. Tertahan di rekening Pemda. Nah ini mungkin juga kan jadi menjadikan pertanyaan untuk kita semua ya. Kalaupun juga sudah sebenarnya untuk saudara-saudara kita, tenaga kesehatan yang berada di daerah, sudah disediakan dana alokasi umumnya, tapi masih ada sebenarnya yang tertunda ataupun tertunggak dikarenakan masih tertahan di rekening Pemda. Masih ada ya tertahan. Ya. Artinya nih salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan dong ya. Betul. Sebenarnya kan berarti sudah ada dananya dan segera harus ditransfer dan diberikan kepada yang berhak. Ya kan? Mengendap loh ya bahasanya tadi kan. Itu dia tadi tertahan di rekening Pemda. Sedangkan Nakes sudah bekerja dengan luar biasa 24 jam non-stop untuk membantu atau mengatasi terkait COVID-19. Ini sebenarnya bentuk motivasi untuk para tenaga kesehatan juga untuk bisa terus membantu saudara-saudara kita yang masih terkena virus COVID-19. Pemirsa, semoga saja dana yang memang tadi terhambat segera diberikan kepada yang memang berhak mendapatkannya. Ini harapan kita semua. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada sore hari yang telah usai. Pemirsa, ingat selalu menjaga kesehatan mulai dari diri kita. Tentunya Anda juga sudah menjaga lingkungan sekitar Anda. Salam sehat selalu. Saya Yusli Ayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Thank you.